Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah engkau, Korazim! Celakalah engkau, Betsaida! Sebab seandainya di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan Daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak Aku. Dan barang siapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita mengubah tata letak perabot dalam rumah kita, segera kita akan melihat bahwa di balik lemari atau di bawah rak buku masih ada lapisan debu tebal. Meskipun kita secara rutin membersihkan lantai, kadang ada juga sudut-sudut tersembunyi yang tidak terjangkau. Kelak, jika kita mengubah kembali tata letak itu, hal yang sama akan kita jumpai. Bentuk perabot tertentu memang memungkinkan adanya sudut-sudut tersembunyi yang tidak terjangkau, meskipun dari luar semua tampak bersih. Begitu juga dengan hidup beriman kita. Meskipun kita sudah memilih Yesus sebagai terang hidup, masih ada bagian-bagian dalam diri kita yang tetap kita sembunyikan dalam gelap. Akan ada saat-saat menyakitkan ketika kita diajak untuk membuat sebuah pilihan perubahan yang tidak mudah. Pewartaan kabar gembira yang sudah menarik banyak orang mengajak kita untuk selalu masuk membersihkan bagian-bagian gelap diri kita sendiri. Wilayah pewartaan sabda untuk tempat-tempat gelap dalam diri kita mungkin justru lebih menakutkan. Saudara-saudari yang terkasih, berlimpahnya mujizat di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum ternyata masih belum cukup untuk bisa meyakinkan penduduknya agar bertobat. Ketiga nama kota itu mungkin bisa menjadi simbol nama-nama wilayah hidup kita yang masih belum mau sungguh-sungguh percaya. Semua itu adalah wilayah dalam diri kita di mana kita masih meragukan apakah wilayah itu bisa dijangkau oleh cintanya dan diubah sepenuhnya oleh Yesus. Tidak elok kita mengeraskan hati. Peringatan dan kecaman Yesus itu harusnya kita anggap sangat layak dan sangat pantas untuk kita indahkan. Dalam hal ini, sikap defensif atau bertahan sama sekali tidak berguna. Reaksi dan kecaman dari pihak luar, bahkan dari Yesus sendiri, justru harus menjadi cermin bahwa hidup kita ini harus semakin baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Bukankah hidup ini selayaknya bertumbuh seperti hidup Yesus saat ia masih di dunia ini? Saudara-saudari yang terkasih, ketika berada di kelas fotografi di University of Cincinnati, seorang mahasiswa Kristen berkenal dengan seorang anak muda bernama Charles Murray yang juga seorang mahasiswa, dan ia mengikuti latihan untuk Olimpiade musim panas sebagai peloncat indah.
Charles Murray sangat sabar mendengarkan tentang Yesus ketika temannya yang Kristen itu bercerita. Charles tidak dibesarkan dalam keluarga Kristen, sehingga semua yang diceritakan padanya itu mempesona. Bahkan dia bertanya tentang pengampunan dosa. Akhirnya, pertanyaan ditujukan kepadanya. Sadarkah kamu kalau kamu membutuhkan Sang Penebus, dan siapkah kamu untuk percaya kepada Kristus sebagai penyelamatmu? Roman mukanya berdosa dan bersalah, tetapi dia menjawab dengan tegas, "Tidak." Beberapa hari kemudian, dia menjadi pendiam dan sering menghindari temannya yang Kristen itu. Sampai suatu hari, Charles memutuskan untuk menelpon orang itu. Dia ingin tahu ayat-ayat di Perjanjian Baru tentang keselamatan. Dia menolak untuk bertemu, tetapi dia berterima kasih kepada orang Kristen itu untuk referensi Injil yang diberikan. Dia sangat bermasalah, tetapi dia tidak siap untuk menerima pertolongan. Karena dia dilatih untuk pertandingan Olimpiade, maka Charles memiliki hak-hak istimewa menggunakan fasilitas kolam universitas. Kadang-kadang antara pukul 10.30 dan 11 malam, dia berenang dan berlatih untuk beberapa loncatan. Di malam bulan Oktober itu sangat terang karena bulan purnama. Kolam universitas berada di bawah atap dengan jendela kaca, sehingga sinar bulan masuk melalui dinding atas kolam renang. Charles menaiki papan loncat yang paling tinggi. Pada saat itu, Roh Allah mulai mengingatkan dia atas dosa-dosanya. Semua ayat kitab suci Perjanjian Baru yang telah dibacanya, semua kesaksian tentang Kristus memenuhi pikirannya. Dia berdiri membelakangi papan loncat, merentangkan tangannya untuk keseimbangannya, memandang ke dinding dan melihat bayangannya yang disebabkan oleh cahaya bulan. Itu bentuk salib. Dia tidak dapat menahan beban dosanya lebih lama lagi. Hatinya hancur. Dia kemudian duduk di papan loncat dan memohon pada Tuhan untuk mengampuni dan menyelamatkannya. Dia mempercayai Yesus Kristus saat itu juga. Tiba-tiba, lampu di ruangan kolam renang menyala. Seorang cleaning service masuk untuk memeriksa kolam renang. Ketika Charles melihat ke bawah dari papan loncatnya, dia melihat sebuah kolam yang kosong yang telah dikeringkan untuk diperbaiki. Dia hampir jatuh menuju kematiannya, tapi salib telah menghentikannya dari bencana maut itu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga gereja merayakan peringatan Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus adalah seorang santo yang besar dan hebat yang cocok untuk kita jadikan sebagai teladan hidup. Bahkan hingga kini, Ordo Fransiskan OFM, Ordo Fraterum Minorum, Ordo Saudara-saudara Dina yang didirikannya, masih terus bertumbuh, berkembang, dan menjadi yang terbesar di dalam gereja Katolik. Fransiskus dilahirkan di kota Assisi, Italia pada tahun 1181. Ayahnya bernama Pietro Bernardone, seorang pedagang kain yang kaya raya, dan ibunya bernama Donna Pica. Di masa mudanya, Fransiskus lebih suka bersenang-senang dan menghambur-hamburkan harta ayahnya daripada belajar. Ketika usianya 20 tahun, Fransiskus ikut maju berperang melawan Perugia. Ia tertangkap dan disekap selama 1 tahun hingga jatuh sakit. Pada masa itulah ia mendekatkan diri pada Tuhan. Setelah Fransiskus dibebaskan, ia mendapat suatu mimpi yang aneh.
Dalam mimpinya ia mendengar suara yang berkata, "Layanilah majikan dan bukannya pelayan." Setelah itu Fransiskus memutuskan untuk hidup miskin. Ia pergi ke Roma dan menukarkan bajunya yang mahal dengan seorang pengemis. Setelah itu seharian ia mengemis. Semua hasilnya dimasukkan Fransiskus ke dalam kotak persembahan untuk orang-orang miskin di kubur para rasul. Ia pulang tanpa uang sama sekali di sakunya. Suatu hari ketika sedang berdoa di gereja San Damiano, Fransiskus mendengar suara Tuhan. "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh." Jadi, Fransiskus pergi untuk melaksanakan perintah Tuhan. Ia menjual setumpuk kain ayahnya yang mahal untuk membeli bahan-bahan guna membangun gereja yang telah tua itu. Ayahnya Bernardon marah sekali. Fransiskus dikurungnya di dalam kamar. Fransiskus dengan bantuan ibunya berhasil melarikan diri dan pergi kepada Uskup Guido, yaitu uskup kota Assisi. Ayahnya Bernardon segera menyusulnya. Ia mengancam jika Fransiskus tidak mau pulang bersamanya, ia tidak akan mengakui Fransiskus sebagai anaknya, dan dengan demikian tidak akan memberikan warisan barang sepeser pun kepada Fransiskus. Mendengar itu, Fransiskus malahan melepaskan baju yang menempel di tubuhnya dan mengembalikannya kepada ayahnya. Kelak, setelah menjadi seorang biarawan, Fransiskus baru menyadari bahwa yang dimaksudkan Tuhan dengan membangun gerejanya ialah membangun semangat kekristenan. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1226, dalam usianya yang ke-45 tahun, Fransiskus meninggal dengan stigmata, yaitu luka-luka Kristus di tubuhnya. Tidak ada seorang pun dari pengikutnya yang menyerah dan mengundurkan diri setelah kematian Fransiskus, tetapi mereka semua melanjutkan karya cinta kasihnya dengan semangat kerendahan hati dan meneruskan kerinduannya untuk memanggil semua orang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Santo Fransiskus adalah santo pelindung binatang dan anak-anak, dan pestanya dirayakan oleh gereja setiap tanggal 4 Oktober. Marilah berdoa. Allah Bapa, pemerhati kaum fakir miskin, Santo Fransiskus menjadi miskin dan hina dina seperti Kristus sendiri. Kiranya kami dapat mengikuti jejak langkahnya dan dengan gembira mengabdi putra-Mu terkasih, agar kami tetap bersatu dengan Dikau dan bersukaria dalam cinta kasih dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.